Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwani, NIM 230 10 180 239. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Kita mulai dari pengertian. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-samaan dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Nah, pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif, lebih singkatnya, pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial atau social skill termasuk interpersonal skill. Di dalam pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu positif independen, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok, di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula sebaliknya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Perorangan mengenai materi pembelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa atau peserta didik termotivasi untuk membantu temannya, karena tujuan dalam pembelajaran kooperatif adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya. Yang ketiga yaitu interaction face to face atau tatap muka, yaitu interaksi yang berlangsung terjadi antara siswa tanpa ada perantara. Tidak adanya penonjolan kekuatannya antara individu satu dengan individu yang lain, dan pola interaksi dalam perubahan yang bersifat verbal. Di antaranya siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat yaitu membutuhkan keluasan, yaitu menciptakan hubungan antara pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan kerja yang efektif dan timbal balik juga. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah dalam proses kelompok. Yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar terampil atau kreatif bekerja sama antara satu dengan lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu penghargaan kelompok. Yang kedua pertanggungjawaban individu. Yang ketiga yaitu kesempatan yang sama dalam mencapai keberhasilan. Nah, tipe pembelajaran kooperatif juga ada beberapa tipe-tipe. Yang pertama, mode pembelajaran kooperatif type Team Games Tournament atau TGT, yaitu pembelajaran kooperatif mengungkapkan bahwa mode pembelajaran kooperatif ini dapat menunjukkan kegiatan kerjasama dan saling membantu antara peserta didik dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok biasanya terdiri dari 4 hingga 6 orang yang berbeda latar belakang diri dan kemampuan akademiknya. Ada 5 komponen dalam menerapkan model ini. Yang pertama yaitu tim, kedua games, yang ketiga presentasi kelas, yang keempat turnamen, dan yang kelima yaitu rekognisi tim. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievements Division atau STAT. Dalam model ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bahan pelajaran yang disajikan oleh guru dan siswa harus mencurahkan perhatian, karena hal itu dapat mempengaruhi hasil kerja mereka dalam suatu tim. Yang kedua, anggota tim terdiri dari 4 atau 5 orang. Yang ketiga, setelah 1 atau 2 kali pertemuan diadakan tim tes individual yang harus dikerjakan siswa sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu materi pelajaran disiapkan oleh guru dalam bentuk lembaran kerja siswa atau LKS. Saat kita MTs atau SMP biasanya ada itu. Yang kelima, penempatan siswa. Dalam tim lebih baik ditentukan oleh guru daripada mereka memilih sendiri. Ya, rata-rata kita bisa dipilih oleh guru karena bisa sebagai tantangan juga. Yang kedua yaitu penerapan STAT.
ada langkah-langkah pembelajaran dalam START, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan belajar dalam memotivasi siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Yang keempat, yang ketiga, yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja dalam suatu tim. Yang kelima, evaluasi setelah pembelajaran selesai. Nah, dan yang keenam, memberikan penghargaan sebagai hadiah atau perhatian untuk kelompok yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ciri-cirinya antara lain siswa belajar dalam kelompok kecil. Yang kedua, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari suatu masalah tertentu dan menyelesaikannya. Yang ketiga, terdapat kelompok asal dan kelompok hasil yang saling bekerja sama. Yang kedua yaitu penerapan Jigsaw. Penerapan Jigsaw ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, pembentukan kelompok. Setelah itu memberikan masalah. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, guru memberikan penghargaan atau terlebih dahulu evaluasi, setelah itu memberikan penghargaan. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share atau TPS. Ciri-cirinya, yang pertama, think, berpikir atau berasumsi perseorangan. Yang kedua, pair, berpasangan dengan rekan sebangku atau rekan lainnya. Yang ketiga, share, berbagi tanggapan dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Penerapannya ada beberapa langkah, yaitu thinking, berpikir, sama ya. Kedua, berpasangan. Yang ketiga, sharing atau berbagi. Nah, dari semua model-model tadi atau ciri-ciri tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelebihan ya, saling tergantung yang positif, ketergantungan yang positif ya, bukan negatif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, saling melengkapi. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengolahan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, jangan terlalu tegang kalau dalam berdiskusi itu. Dan yang kelima, terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. Jadi jangan terlalu tegang, kalau tegang-tegang nggak bisa masuk pembelajarannya. Yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Selain memiliki kelebihan, tentu masih terdapat kekurangan di dalamnya. Dan yang kedua yaitu kekurangan, antara lain, pertama, guru harus mempersiapkan bahan diskusi secara matang dan juga memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran dalam kelas itu lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas pertama, kedua, alat, dan ketiga, memiliki biaya yang cukup. Dan yang keempat, saat diskusi kelas, terkadang didominan oleh seseorang. Jadi terkadang dalam kelompok kita ada yang dominan, ada juga yang kurang berekspresi atau kurang berpendapat atau diam saja gitu loh, pendiam gitu. Nah, itu yang jadi masalah dalam pembelajaran kooperatif ini. Dan ya, hal ini mengakibatkan siswa lain itu menjadi pasif, seperti tadi, pendiam, dan hanya beberapa orang yang dapat mengungkap atau terlalu aktif. Nah, itu pemaparan materi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.